Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait klasifikasi atau karakteristik tentang anak hambatan intelektual. Nah, ini ya karakteristik. Kenapa kita perlu mempelajari karakteristik anak intelektual ini, hambatan intelektual? Bahwasanya kita dapat mengetahui atau mengenali tentang anak hambatan intelektual tersebut. Nah, ada beberapa karakteristik. Nah, jadi sekarang nanti kita akan membahas tentang ini. Ya, sampai sini dapat dipahami? Oke, pada materi anak hambatan intelektual ini, saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencari dan berdiskusi terkait materi ini. Saya akan bagikan dua kelompok, yang masing-masing kelompok itu 2 orang. Nah, nanti tolong presentasikan apa hasil diskusi yang anak-anak telah dapatkan. Nah, nanti tampilkan ke depan anak-anak dan saya. Nah, kelompok pertama Ocha dan Lola, kelompok kedua Fauzi dan Bagas. Bapak sudah mengerti? Ya, Bapak. Ya. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah selesai, jadi untuk kelompok harap maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kepada kelompok 1 diharapkan maju ke depan terlebih dahulu, setelah itu baru kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami dapatkan, yaitu tentang karakteristik anak hambatan intelektual. Yang kami dapatkan itu ada 2, yaitu karakteristik kognitif dan juga fisik dan motoriknya. Kalau untuk karakteristik kognitif anak, yaitu dia sering mengalami kesulitan belajar, sehingga potensi kemampuan belajar mereka itu lebih lambat dibandingkan dengan anak seusia mereka. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak, memecahkan masalah, dan juga membuat keputusan. Untuk karakteristik fisik motorik anak, itu mereka seringkali mengalami keterlambatan dalam motorik kasar dan juga halus, seperti duduk, merangkak, berjalan, makan sendiri, dan juga berpakaian. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Guru. Saya tutup kembali presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman dan juga Bapak, jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anak hambatan intelektual. Anak hambatan intelektual di bagian sosial dan juga bahasanya, karakteristiknya. Di sosialnya itu anak hambatan intelektual mampu bergaul dengan teman sebayanya atau masyarakat. Terkadang mereka juga ada yang sulit bergaul di masyarakat dan juga di lingkungan keluarganya. Tetapi jika terdapat penanganan yang baik dan benar dan pendekatan yang bagus, maka
mereka mampu bergaul dengan teman-teman sebayanya. Nah, itulah hasil diskusi kami mengenai sosial dari anak hambatan intelektual. Mengenai bahasa, anak hambatan intelektual kurang mampu mengenal bahasa yang bersifat abstrak maupun bahasa yang konkret, tetapi mereka terkadang juga mampu mengenal atau mengerti bahasa verbal seperti kosakata sehari-hari. Namun mereka kesulitan dalam berbicara atau berkata-kata. Mungkin itu sajalah yang bisa kami diskusikan. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bapak Feli. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dari apa yang anak-anak sampaikan tadi, yang anak presentasikan, sudah sebagiannya betul terkait karakteristik yang ada pada anak hambatan intelektual. Yang tadi yang pertama itu apa anak? Yang pertama itu adalah kognitif. Kognitif. Yang kedua itu fisik motorik. Yang ketiga bahasa. Yang keempat sosialnya. Nah, dan ini ada yang kelimanya. Nah, yang kelimanya itu ialah dia emosi. Nah, secara emosi, anak intelektual itu cenderung tidak dapat atau sulit dalam mengontrol emosinya. Nah, lebih ke kanak-kanakan sifatnya daripada anak-anak seusianya. Ya, lalu dari kelima ini, dia ini berbeda-beda karena dalam karakteristik anak hambatan intelektual itu ada 3 jenis karakteristiknya. Yang pertama itu mudah dilatih, siap belajar, dan harus dirawat. Nah, kalau untuk mudah dilatih ini biasanya IQ-nya itu dia 25 sampai 50 untuk IQ-nya. Lalu untuk siap belajar ini dia masih dapat menerima materi atau pembelajaran, yaitu masih di IQ-nya 50 sampai 75. Sedangkan yang harus dirawat ini dia memiliki IQ 0 sampai 25. Nah, sampai sini dapat dipahami anak-anak? Dapat, Pak. Oke, kesimpulan pada materi hari ini tentang anak hambatan intelektual yaitu mereka kesulitan dalam 5 aspek tersebut. Nah, yang pertama itu kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial, dan emosi. Lalu terkait dengan klasifikasinya, itu ada 3, yaitu siap belajar, mudah dilatih, dan harus dirawat. Nah, untuk yang siap belajar, dia mampu memahami materi apa yang disampaikan oleh guru atau pendidiknya. Itu masih bisa, tapi setara dengan anak SD, ya. Lalu untuk mudah dilatih, dia tidak dapat memahami apa yang diberikan materinya, tapi dia masih bisa merawat dirinya, bisa dilatih segala macam, itu masih dapat dilatih. Sedangkan untuk harus dirawat, dia untuk dirinya sendiri aja sulit. Jadi dia tidak bisa merawat dirinya dan sehingga dia kesulitan. Nah, seperti itu ya. Baiklah, mungkin materinya ini saja yang pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan.